Pemirsa, Kementerian Kesehatan menerima 51 aduan dugaan pelanggaran disiplin alias malpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan sejak tahun 2023 hingga 2025. Rinciannya, 13 kasus terjadi pada tahun 2025, 10 kasus infeksi atau komplikasi, 8 kasus kesalahan prosedur medis atau administrasi, 7 kasus cacat atau luka berat, serta 2 kasus ketidakpuasan atau sengketa informasi medis. Dalam jumlah itu, kasus kematian pasien dilaporkan 24 kasus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pihaknya selama ini melakukan 2 skema pengawasan untuk mencegah pelanggaran disiplin profesi. Pengawasan berkala dilakukan Kemenkes secara rutin ke setiap fasilitas kesehatan di luar kepentingan akreditasi, sementara pengawasan insidental berdasarkan masukan. Ya, kekuatan hukumnya harus ada sanksinya, dan sanksinya itu bisa mulai dari peringatan tertulis, kemudian harus ada kewajiban meningkatkan kompetensi dari tenaga kesehatan sama tenaga medisnya, karena nanti kita lihat banyak kasus-kasus seperti itu, bisa juga penonaktifkan STR atau pencabutan SIP. Ya. Ini juga ada sanksi pidananya, kita sama-sama tahu waktu ini sanksi pidananya kita susun bersama dengan mengikuti undang-undang kitab hukum pidana. Badan Pusat Statistik mencatat total kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,31 juta orang, naik 12,15% secara bulanan. Ya, adapun wisman paling banyak berasal dari negara Malaysia, mencapai 18,26%. Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan signifikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang Mei 2025. Total kunjungan mencapai 1,31 juta orang, naik 12,15% secara bulanan dan 14,01% secara tahunan. Secara akumulatif, jumlah kunjungan wisman dari Januari hingga Mei 2025 tercatat mencapai 5,63 juta kunjungan atau meningkat 7,44% secara tahunan. Secara total, jumlah kunjungan wisman adalah sebanyak 1,31 juta atau naik 12,15% secara bulanan dan naik 14,01% secara tahunan. Sementara itu, dari sisi kebangsaan, wisman paling banyak berasal dari Malaysia yaitu 18,26%, disusul Australia 11,33% dan Singapura 9,68%. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, ini merupakan kabar baik ya Fajar ya, wisman makin ramai, apalagi bisa dilihat ya berapa long weekend terakhir Bali itu sangat penuh ya, sangat macet di mana-mana. Ini juga semoga kedepannya juga Indonesia bisa memperbaiki lagi ya untuk jalan-jalannya dan apalagi untuk kemacetan itu ya, karena kita sebenarnya sangat disayangkan jika wisman datang ke Indonesia, misalnya Bali atau Jakarta, tapi macet-macetan terus malah mendapatkan review negatif kesannya dari para wisatawan ya. Ya, meskipun memang sekali lagi meskipun Bali memang masih menempati posisi pertama begitu ya sebagai lokasi yang dikunjungi wisatawan mancanegara, tapi ini sudah seharusnya lokasi-lokasi lain juga kemudian digalakkan, digencarkan agar kemudian juga bisa mengundang wisatawan mancanegara ke Indonesia, karena kita jangan kalah juga ya dengan Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam katanya sedang lagi naik daun sekarang untuk kemudian dikunjungi wisatawan global. Nah, mungkin apa yang bisa kita lihat dari sana untuk kemudian bisa kita tirulah sedikit demi sedikit yang baik-baiknya agar kemudian bisa memboost lagi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Berikutnya, pemerintah memastikan kembali melanjutkan insentif motor listrik pada Agustus tahun ini. Di mana pemerintah sudah menyepakati anggaran senilai 250 miliar rupiah untuk insentif motor listrik dapat kembali dilanjutkan. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza memberikan sinyal pemberian insentif sepeda motor listrik tetap akan dilanjutkan tahun ini. Faisal menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyetujui anggaran subsidi sepeda motor listrik tahun 2025 sebesar 250 miliar rupiah. Terdapat sejumlah usulan pemberian insentif sepeda motor listrik, diantaranya mulai dari skema lama dengan pemberian potongan subsidi 7 juta rupiah per unit yang dibeli, atau disamakan dengan pemberian insentif bea masuk ditanggung pemerintah atau BMDTP. Kita minta dipercepat. Kemarin waktu rapat terakhir itu karena masih fokus untuk musim liburan ini, Pak Menko akan menjadwalkan setelah musim libur ini akan ada rapat lagi mengenai Agustus berarti paling cepat kalau diterapkan juga Pak? Mungkin Agustus. Nilainya berarti nggak 7 juta Pak? Kira-kira berapa Pak? Masih sama kalau dari
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia mencatat penjualan motor listrik turun drastis hingga pertengahan tahun 2025. Penurunan penjualan motor listrik ini disebabkan karena masyarakat menahan untuk membeli dan memilih untuk menunggu kucuran dana subsidi motor listrik dari pemerintah. Penjualan motor listrik turun drastis hingga pertengahan tahun 2025. Berdasarkan catatan Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia, di tahun 2020, penjualan motor listrik mencapai 1.947 unit. Kemudian di tahun 2021 melonjak tajam hingga 5.486 unit. 25.782 unit di tahun 2022 dan 41.773 unit di tahun 2023. Di tahun 2024, penjualan motor listrik bersubsidi mencapai 63.146 unit. Adapun di tahun lalu, beberapa agen pemegang merek motor listrik yang bisa memproduksi dan menjual motor listrik bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 unit per bulan. Kini mereka hanya bisa menjual 200 hingga 300 unit. Penurunan penjualan motor listrik ini disebabkan karena masyarakat menahan untuk membeli dan memilih untuk menunggu kucuran dana subsidi motor listrik dari pemerintah. Sementara itu, pemerintah menargetkan populasi kendaraan listrik di Indonesia pada tahun 2030 mencapai 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit sepeda motor listrik. Berbagai sumber, IDX Channel.